Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat yakin bahwa setiap kita, bahkan semua orang yang beriman, akan mengatakan bahwa Tuhan kita itu baik. Saya yakin kita dapat merasakan dan mengalami kebaikannya di dalam kehidupan kita. Ya meskipun Bapak Ibu ada beberapa orang atau bahkan mungkin saudara sendiri pada waktu-waktu tertentu saat mengalami pergumulan yang berat, saat saudara kecewa, saat saudara menghadapi permasalahan yang sangat pelik, maka kita ini bisa meragukan kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa kecewa berat kepada Tuhan. Karena barangkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita kehendaki. Atau apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang Tuhan kehendaki saat kita ini menyadari bahwa Tuhan itu baik? Mari kita baca di 1 Kefa atau Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 4. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 4. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu mengingini susu murni yang firmani, supaya kamu dapat dipertumbuhkan di dalamnya. Jika memang kamu telah mengecap bahwa Tuhan itu baik. Saya ulang lagi ayat yang ketiga. Jika memang kamu telah mengecap bahwa Tuhan itu baik. Ayat 4. Yang kepadanya kamu hampiri batu yang hidup, yang sesungguhnya telah ditolak oleh manusia, tetapi di hadapan Elohim terpilih berharga. Tuhan Yesus memang banyak ditolak oleh orang, tetapi kita beriman kepadanya dan kita tahu betul, kita mengalami bahwa dia itu baik, Bapak Ibu. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita itu baik, kita tadi sudah diajar oleh Kefa atau Petrus supaya kita ini hidup seperti bayi yang baru lahir. Artinya adalah kita mengingini sabda Tuhan, seperti halnya seorang bayi yang baru lahir senantiasa mengingini susu yang murni, supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa hidup, saudara. Dan seperti bayi yang mengingini susu yang murni, maka kita pun harus mengingini sabda Tuhan yang murni, saudara. Artinya sabda Tuhan yang kita inginkan adalah sabda Tuhan yang benar-benar sabda Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sabda Tuhan yang bercampur dengan perkataan duniawi, yang bercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Oleh sebab penafsiran-penafsiran yang keliru, saudara. Bukan firman Tuhannya yang salah, tetapi penafsirannya yang salah. Maka kita ini harus terus belajar Alkitab, kita mendalaminya, kita membacanya, kita merenungkannya, lalu kita praktekkan dalam hidup ini, sehingga kita bisa mengerti pengajaran dari seseorang itu adalah sabda Tuhan yang murni atau yang tercemar dengan pengajaran dunia atau pemikirannya sendiri, saudara. Pemikiran yang manusiawi, yang tidak alkitabiah. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Apa tujuannya bahwa kita ini harus mengingini sabda Tuhan yang murni, seperti seorang bayi yang mengingini susu yang murni? Tujuannya adalah supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Seperti halnya tanpa susu, bayi itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, maka tanpa sabda Tuhan kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Bahkan kita tidak akan bisa hidup tanpa firman Tuhan, saudara. Di kitab Mazmur pasal 119 ayat 116, di sana dikatakan, topanglah aku dengan firman-Mu supaya aku hidup. Dan jangan biarkan aku malu karena pengharapanku. Pemazmur tahu betul bahwa dia bisa hidup oleh karena firman Tuhan. Dia bisa kuat kalau ditopang dengan firman Tuhan. Dia bisa menjalani kehidupan tetap di dalam pengharapannya dan tidak akan dipermalukan oleh karena dia mengerti sabda Tuhan, dia mendengarnya dan itu menguatkan hidupnya, saudara. Pemazmur tahu betul bahwa ia akan dapat hidup
bila ditopang dengan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat, saudara. Manusia tidak akan hidup hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh Elohim. Mari kita baca Bapak Ibu 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, supaya kita nanti dapat memahami apalagi yang harus kita lakukan dan kita pelajari dalam hidup ini dari seorang bayi yang baru lahir, saudara. 1 Kefa atau Petrus pasal 2 ayat 1. Oleh karena itu, dengan menyingkirkan setiap kejahatan dan setiap tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati dan semua perkataan jahat. Jadi supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa hidup, supaya kita tidak mengalami kematian kekal, supaya kita ini bisa hidup seperti bayi yang baru lahir, bukan hanya mengingini susu murni, artinya sabda Tuhan tadi, maka kita harus menyingkirkan kejahatan. Kita harus menyingkirkan tipu muslihat. Kita harus menghilangkan kemunafikan, iri hati dan semua bahkan perkataan yang jahat harus kita singkirkan dari mulut dan hati kita, saudara. Bayi yang baru lahir tentu saja tidak bisa berbuat dan berkata-kata yang jahat. Bayi yang baru lahir pasti tulus dan polos. Tidak mungkin ada kemunafikan di dalam diri mereka. Tidak mungkin ada perasaan dan perkataan iri hati di dalam diri bayi-bayi yang baru lahir. Maka Bapak Ibu Saudara semua, mari kita ini semakin merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik bahkan. Tidak ada ketidakbaikan di dalam dirinya. Tidak ada ketidakadilan di dalam diri Tuhan. Maka ayo Bapak Ibu, kita hidup seperti seorang bayi yang baru lahir, yang selalu mengingini sabda Tuhan dalam hidup kita. Seperti halnya bayi selalu mengingini susu yang murni. Maka kita akan bisa bertumbuh, kembang dengan baik, iman kita menjadi kuat, dan yang terutama kita akan hidup oleh karena sabda Tuhan yang kita dengar dan lakukan. Mari kita seperti bayi yang baru lahir, yang tidak ada kejahatan di dalam dirinya, tidak ada tipu muslihat dalam diri kita, tidak ada kemunafikan, tidak ada rasa iri hati dalam diri kita, tidak ada perkataan-perkataan yang jahat di dalam diri kita. Kiranya apa yang saya sampaikan pagi ini memberkati dan menguatkan kita semua, yang mengingatkan kita memang harus dewasa, namun dalam hal-hal tertentu kita harus seperti seorang bayi dalam kehidupannya. Semangat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya saudara sukses untuk kemuliaan Tuhan kita Yesua HaMasiah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.